Ada? Ada. Alhamdulillah. Halo, Pak. Yes, Pak Aris kemana? Gabung. Yes. Nah, gitu. Pak. Cek, halo. Halo, Pak. Gimana? Kemarin gitu banget. Gimana? Di kosan, Pak. Iya, iya. Jadi nanti saya mengisi hanya ini ya, pengantar ya. Iya, iya, Pak. Nanti kan intinya pokok itu. Iya, ada. Setelah Mas Koko ini belum bergabung ya? Oke. Ya, rekam. Ada? Nggak ada. Hmm. Eh, kok tidak bergabung? Oh, terima. Siarkan langsung dengan Mas Koko. Wah, nggak bisa bergabung. Bisa? Alah. Nah, Aduh. Pak, buatan janjian, Pak. Aduh. Buatan janjian. Ya, speknya bagaimana ya lagi mewakili Wakilnya nasional. keluar deh. Wah, ini ada Roma ini selamat. Pak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Baik, karena narasumber dan juga Al-Mukarram guru kita semua, para nanti udah hadir, udah rauh. Baik, kita akan mulai saja, meskipun kalau sesuai jadwal ini masih ada 1 menit lagi ya, tidak apa-apa. Mari kita mulai dengan lebih awal, tidak apa-apa menurut saya. Langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pagi ini kita bisa menyambung kembali agenda ngaji literasi yang diadakan oleh SPK Agung. Yang kedua, semoga salam dan sholawat semoga nantiasa terlimpahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang syafaatnya biasa kita harapkan di yaumil ajal kelak. Baik, pagi ini telah hadir guru kita semua, Dr. Rizko Ahmadi, dan juga narasumber utama Mas Woko atau yang sering kita sapa dengan sebutan Bang Woks, pemilik Institut Woks Institute. Baik, sesi kedua ini kita akan mendahului Mas Woko dengan judul diskursus kerinduan. Seperti apakah buku itu akan mengupas tentang kerinduan? Apakah itu seperti halnya dikatakan Ibnu Qayyim yang mengatakan kerinduan adalah suatu gerbong tentang cinta, atau memang kerinduan versi Mas Koko itu seperti halnya dalam buku
IJC, Insan Jomblo Community, yang tadi kurang lebih sama dengan rindu, atau memang kerinduan menurut Mas Koko ini lebih identik pada sesuai dengan latar belakang pendidikan Mas Koko, yaitu TP, Tasiop Psikoterapi ya. Tetapi dari demikian, saya kira ngaji kali ini santai saja, jangan terlalu tegang, karena konsepnya meskipun ngaji, dan saya tidak pakai peci, mewakili kalangan milenial, tapi saya kira tidak menghilangkan atensinya ya pada untuk ngaji sih. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu kepada Dr. Ahmadi, silahkan untuk menyampaikan pengantarnya terkait buku Mas Koko. Kepadanya, waktu dekat dipersilahkan. Cek. Suara terdengar ya? Sampun, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Selamat pagi teman-teman semuanya yang masih sangat energik sekali. Semangatnya ini patut untuk ditularkan ke yang lain gitu. Kalau kata Prof. Naim, di luar dari apa yang sudah kita hasilkan, yang jauh lebih penting adalah menularkan. Ya, itu yang susah ya ditiru itu. Itu yang paling adalah menularkannya, dan cara menularkannya adalah melalui apresiasi. Itu yang tidak banyak dilakukan oleh orang. Banyak orang menjadi pietis, individualistik, soleh secara individual, secara literasi. Ini istilah ini ya, istilah agama tapi ditarik ke literasi. Banyak orang yang asik menulis gitu, tapi kemudian menularkannya ini tidak mahir, atau mungkin tidak punya keterampilan untuk menularkannya. Nah, apa yang diinisiasi oleh teman-teman ini saya pikir cukup bagus ya, cukup baik, meskipun di tengah gempuran orang-orang yang mungkin mulai update terhadap literasi gitu. Ya, meskipun dengan media-media yang memungkinkan, karena kalau kita harus berjumpa kan malah terkendala dengan hal-hal teknis, esensinya tidak terlaksana. Mungkin Anda salah mengajak saya untuk, karena saya bukan contoh ideal. Ya, saya ini seperti halnya ya sama-sama selevel lah sama kalian, atau mungkin ya bisa jadi malah di bawah kalian. Tapi yang mungkin yang sama adalah sama-sama suka gitu. Sama-sama ingin menjadi lebih baik dan ingin lebih produktif dengan tulis. Mungkin singkat saja, nanti karena esensinya akan disampaikan oleh Mas Koko. Di luar apresiasi saya terhadap teman-teman dan kegiatan ini, untuk mengisi materi untuk menyampaikan prolog atau mungkin preface tentang apa yang ditulis oleh Mas Koko itu, yang sempat saya juga membaca dan berikan sedikit pengantar tentang buku itu. Topik kerinduan ini sesungguhnya memang bisa merambah atau bisa bisa dikaitkan dengan berbagai ranah dan topik apapun gitu. Meskipun asosiasi kita terhadap kerinduan itu paling tidak ya satu, kerinduan terhadap zat yang menciptakan kita, ataukah kerinduan dalam arti kepada sesama atau dalam konteks hubungan sosial, atau mungkin aspek-aspek yang lain. Karena berbicara tentang kerinduan berarti berbicara tentang respon dan juga sikap terhadap apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan apa yang menimpa pada kita. Nah, itu sangat relevan sekali ketika
Mas Woko menulisnya secara reflektif. Saya melihat ada refleksi di situ, banyak hal yang direfleksikan. Dan menariknya refleksi yang dilakukan oleh Mas Woko ini, kalau bahasa kerennya hari ini adalah interdisiplin. Disiplin. Kering. Saya membayangkan itu kayaknya nanti ke depan tuh Mas Woko ini memang apa namanya menjadi sosok lah ya, menjadi sosok yang boleh jadi menjadi panutan banyak orang gitu, karena bisa mengaitkan dengan semoga saja kita aminkan tidak ada sesuatu yang besar dari tiba-tiba besar, dari hal-hal yang kecil-kecil bisa mengaitkan besar. Harap seperti itu. Nah, saya membaca banyak hal yang dilakukan oleh Mas Foko secara reflektif, mengamati kehidupan sosial, apa yang ada di pendidikan, apa yang ada di apa namanya di ranah keagamaan, negara, dan politik dan lain sebagainya, direfleksikan dengan bahasa yang sederhana, dan itu sebagai bentuk yang saya bilang bahwa rindu itu harusnya ya dalam bentuk artikulatif gitu. Rindu saja dia ngenang kayaknya kok kayak sia-sia gitu ya. Paling Iya. dalam versi tulis ya. Kan gitu. Seringkali kita banyak mengatakan, saya ini mencintai, saya ini sesungguhnya apa rindu, saya ini sesungguhnya ingin berjumpa, tapi tidak pernah ada aksi. Nah ini apa yang kita apa namanya kita harus lakukan, diantaranya mewujudkan apa yang kita rasakan dalam bentuk tindakan. Nah, contohnya dalam upaya interaksi kita dengan Tuhan pun karena begitu. Refleksi rindu kita dalam bentuk apa sih gitu. Maka di dalam Islam ada istilahnya apa itu namanya pemujaan ya. Ada pemujaan itu rindu itu sebetulnya. Pemujaan terhadap Tuhan, terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah kerinduan. Contohnya kalimat tentang apa tasbih ya, tasbih atau memuji Tuhan itu, dan itu diulang-ulang dalam bahasa agama itu. Nah, Tuhan itu sebenarnya tidak butuh gitu kan, tapi dalam bentuk upaya untuk mengaitkan atau menghubungkan, mengkoneksikan antara kita dan Tuhan ya, mungkin dengan pujian itu maka kita akan dekat. Sama dengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa sholawat itu fadilahnya besar? Sholawat itu fadilahnya kan besar sekali. Bahkan menurut sebagian ulama di antara amal ibadah yang hampir dipastikan diterima adalah sholawat gitu. Kan gitu. Maka sebagian orang melihat kok kayaknya formal, tapi secara esensi formal itu kemudian mengantarkan kepada esensi. Kira-kira hal-hal begitulah yang saya dapat gitu. Maka kerinduan itu direfleksikan dalam bentuk apa yang bisa kita lakukan ya. Contohnya di dunia literasi ya, bagaimana merefleksikan berbagai hal yang kita lihat, kita alami gitu. Saya mungkin hari ini hanya bisa mengumpulkan apa ya namanya judul-judul aja gitu, tapi refleksinya kurang cepat gitu. punya apa namanya koleksi judul-judul artikel tuh luar biasa banyaknya. Insya Allah kalau mau menulis nggak kerepotan. Yang repot adalah merefleksikannya dalam tulisan sungguhan itu. Aduh, hilang. Ya, misalnya merefleksikan itu, dan teman-teman saya pikir ada Mas Roni, ada Mas Woko dan teman-teman aktivis literasi ini cukup apa namanya cukup aktif dan bergerak di apa di kegiatan ini, dan saya pikir itu adalah langkah yang paling baik dan bisa dikembangkan ke depan. Artinya ditularkan tadi yang saya bilang di awal, bahwa yang paling penting dari itu adalah bagaimana menularkan apa yang sudah menjadi semangat dan spirit kita bersama dalam apa namanya menularkan sesuatu yang bermanfaat itu. Setidaknya itu yang apa namanya bisa kita lakukan, sehingga tidak berhenti hanya pada gagasan-gagasan kita semata. Mungkin itu kali ya sebagai pengantar diskusi di pagi hari ini, pagi yang insya Allah di tempat saya ini agak hujan, saya sedang di Trenggalek ini. Mudik. Ya. Alhamdulillah. Jadi Pak kalau ada kegiatan teman-teman ini, insya Allah saya mengapresiasi dengan sungguh bahwa semoga kegiatan ini nggak berhenti di kegiatan kedua ini ya, pertemuan yang kedua ya. Kedua. Lanjut di apa namanya sesi-sesi berikutnya dan didokumentasikan. Barangkali nanti mungkin ada sesi-sesi yang lain di luar sesi
IG, live IG gini ya. Biasanya kalau kita live IG itu sering jumpa ini ya, iklan baju gitu. Ya, iklan baju. Ini apa namanya, ngomongin literasi dan ngomongin ilmu ini cukup istimewa sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit menjadi pengantar kepada teman-teman yang ada di forum ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Rizky Ahmadi yang telah berkenan memberikan pengantarnya, dan saya kira sangat luar biasa pengantarnya, karena kalau saya boleh mengambil simbol, ya betul sekali bahwasanya ngaji literasi ini kita adakan dalam artian mungkin dalam konteks sekarang menebar kerinduan akan literasi. Jadi antara rindu dan sang rindu akan bertemu di sini di forum ngaji literasi. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky Ahmadi. Langsung saja tentang bagaimana buku diskursus kerinduan alamat semoga seperti apa, apakah benar yang dikatakan oleh tadi oleh Pak Rizky Ahmadi, apakah memang buku ini menegaskan bahwa kerinduan yang sifatnya spiritualitas, yang utamanya tasawuf lah, gaya-gaya tasawuf. Baik, kepada penulis pokok waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Mas Roni sebagai moderator abadi. Kita bertukar posisi saja. Aduh. Terima kasih juga Pak Rizky Ahmadi yang telah berkenan memberikan sambutan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Langsung saja teman-teman yang berbahagia yang sudah berkenan bergabung di acara kita pada pagi hari ini, yang tentunya masih sangat gimana gitu ya, dingin-dingin gitu. Mas Roni, sayang sekali sudah 2 kali kita berjumpa, kopinya belum disiapkan. Aduh. Ya, saya mungkin langsung saja, sangat singkat sekali seperti yang telah disampaikan oleh Pak Rizky tadi dalam pengantar di buku ini gitu ya. Itu yang salah satu yang mesti saya ingat Pak, dari bagian dari refleksi ini adalah kalau kita itu ada pepatah untuk belajar ke negeri Cina, itu dalam beberapa catatan yang ada di pengantar itu Pak Rizky mengatakan, ayo kita juga belajar kepada diri sendiri, kembali ke diri sendiri. Seperti apa sih proses menyelami lah diri sendiri itu tadi. Nah kebetulan pagi juga saya teringat dengan sebuah pesan dari Bung Karno gitu ya. Salah satu dari bagian tulisannya di Mbah Nun itu ada dekolonialisasi itu, bahwa salah satu upaya dari Bung Karno itu adalah ya dekolonisasi tadi, bahwa ketika kita tidak menemukan diri kita sendiri, jadi sebenarnya kita itu masih terjajah gitu. Nah, bahkan kalau sekarang karena ada konstruk media, malah kita justru tidak menjadi diri kita malah menjadi orang lain gitu ya. Yang uniknya gitu. Maka saya berpikir untuk saya itu punya potensi apa gitu ya. Saya kadang-kala ya bingung ya, nyanyi suara pas-pasan yang gitu. Jadi atlet gering terus gitu. Terus jadi model ya kurang ganteng gitu. Angel gitu. Belajar akhirnya ya mungkin saya ngikut guru kita semua gitu ya Pak Naim untuk bagaimana menuliskan gitu ya dalam sebuah gagasan itu. Yang akhirnya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, lumayan gitu. Saya juga mengamini semoga doa Pak Rizky tadi yang pagi hari ini tentu akan diamini oleh ribuan malaikat ini. Kita mendapatkan suntikan energi lah untuk terus di jalur ini gitu ya, untuk menebar virus-virus tadi. Nah, gitu. Mungkin ya sama gitu kayak istilahnya Eka Kurniawan mungkin, bahwa seperti dendam gitu, rindu harus dibayar tuntas gitu ya. Bener ya Mas Wan? Nah iya, kalau konteks kita mungkin ya kerinduan harus disebarkan gitu, seperti halnya virus. Nah, saya bahkan justru harus ada pandemi kerinduan ini. Ya minimal 2 tahun lah kayak pandemi kemarin itu ya. Supaya orang-orang itu juga bisa menuju aktivitas itu. Saya mungkin sekilas saja bahwa buku ini tuh saya tulis sengaja gitu. Ya awalnya seperti yang dikatakan Pak Rizky, ini adalah kumpulan dari refleksi setiap hari gitu ya. Seperti kemarin itu, bahwa ini genrenya adalah manajemen diri atau ya refleksi diri lah gitu. Jadi proses kita mengamati, melihat atau berinteraksi langsung, dan itu saya catat gitu ya setiap hari gitu. Nah ketika sudah terkumpul, alhamdulillah
ada sekitar 52 tulisan itu saya gabung. Nah kebetulan di salah satu penerbit penguasaan ilmu di Banyumas itu sedang menyelenggarakan sayembara itu. Wah keren gitu, istilahnya sayembara gitu. Saya iseng-iseng aja kirim jepret tank, dan ternyata satu minggu kemudian nama saya ada. Saya menduga bahwa pesertanya hanya satu gitu. Nah, jadi tulisan saya malah justru yang dapat gitu, yang menang. Alhamdulillah apa namanya, hadiahnya itu rewardnya itu kan kaos gitu ya, kaos membangun Indonesia, udah itu aja, tidak ada apresiasi yang lain. Tapi bagi saya itu tidak penting, karena biasanya awal itu kepentingannya adalah apa namanya, kepuasan batin yang ini tidak bisa dibeli dengan uang, benar nggak Mas Ron? Betul. Nah itu Betul. kita juga nanti akan Mas Ron mungkin di edisi selanjutnya kalau bukunya sudah terbit, bukunya Paris Koy ini Al-Futua. Keteriaan spiritual. Oh, keren nih. Dari covernya saya sudah bisa melihat, bisa mencium aromanya lah. Saya Dina Ali menunggang kuda dengan pedang Zulfikarnya. Oh, wes. Ya, itu. Terus selanjutnya bahwa buku ini itu saya tulis ide antara 2020 2021. Jadi pas Corona gitu ya. Saya betapa tahun itu gitu ya, apa yang saya lakukan, sedangkan kita kan ya juga PJJ, PPKM, distancing, lain-lain lah. Akhirnya tidak ada aktivitas lain saya itu ya ngaji, nulis gitu ya. Jadi akhirnya tadi ini. Nah kalau dihitung-hitung buku ini itu banyak sekitar 200 halaman. Kalau covernya oke lah, keren, tapi isinya ya receh. Iya gitu. Terus buku ini itu terbagi menjadi 5 bagian seperti yang tadi dikatakan Pak Rizko. Yang pertama itu berkaitan dengan keislaman dan keindonesiaan, terus kebudayaan dan sosial, terus apa namanya, terkait dengan teknologi gitu ya dan manipulasinya. Terus menjadi judul utama itu Mas Ron, bagian keempat yaitu diskursus kerinduan, politik dan pandemi. Tentunya sesuai dengan latar belakang saya gitu ya, yang saya geluti hari ini tentu ada pengaruh dari jurusan lah gitu. Jurusannya tasawuf psikoterapi. Makanya ya orangnya baju piye terpengaruh ya, ini sedikit banyaknya saya terinspirasi dari berbagai macam apa ya metode dan gagasan yang sudah ditebarkan oleh Pak Rizko selama perkuliahan juga. Saya ingat salah satu itu warkop sufi itu. Jadi Pak Rizko itu pernah di sebuah kelas, kita itu dibuat beberapa kelompok untuk berjualan. Ada yang jualan kopi A, kopi C. Nah, kopi itu tadi memiliki ciri khas atau tema-tema yang sudah dibagi. Untuk teman-teman yang ingin kopi A, itu harus datang ke kopi B, ke kopi C, dan seterusnya gitu ya, muter. Nah, itu akhirnya saya tulis, wah ini menarik juga ya, seperti ini. Jadi intinya apa? Teman-teman akan merasa ingin tahu terhadap warkop-warkop sufi tadi. Itu temanya sufi-sufi. Barangkali Pak Rizko kalau lupa nggak apa-apa. Ya, saya masih ingat itu, karena catatannya masih ada. Nah itu. Jadi menarik ini ya. Akhirnya saya tulis itu. Mungkin ini sebagai bisa kita diskusi. Ada hal unik juga proses ini ketika sudah jadi buku itu, Pak. Jadi teman saya itu pakai kaos itu, Pak, diskusi kerinduan. Jadi kaos itu limited edition, yang punya hanya saya, Pak Rizko, dan teman saya. Kebetulan yang tukang desainnya. Pertama kali launching itu apa namanya, ke tempat umum, salah satunya di warkop. Nah, orang-orang banyak yang warkop itu berkata, "Loh, Mas, rindu ke kursus itu Mas, enak kursus ya tak." Jadi ingatannya dia itu apa, seperti kursus menjahit gitu loh. Kalau ikut katanya gitu. Nah, teman saya bukunya kenal ya. Waduh, kan bukan itu terlalu rendah itu. Akhirnya link dari blog saya. Nah, kalau ingin mengetahui tentang blog rindu dan kroninya itu bisa di blog saya itu. Intinya apa? Intinya adalah proses pembelajaran, intinya gitu. Nah, itu. Nah, terus berkaitan dengan kerinduan itu apa?
Nanti bisa ditanyakan Mas Roni, nggak saya sebutkan dulu lah. Ya, saya rasa segitu dulu lah sekilas. Nanti selebihnya kita ya bedah bersama. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Mas Soko. Pemaparan yang sangat menarik dan saya kira itu cukup memantik untuk memancing banyak pertanyaan tentang kerinduan. Karena secara eksplisit Mas Soko belum menyampaikan core of the core-nya dari kerinduan tersebut kan. Masih membahas proses kreatifnya, bagaimana orang-orang itu di beberapa bagaimana buku ini terpatik untuk terbit gitu loh. Nah, mungkin pertanyaan yang mungkin hal-hal yang ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan kepada Mas Woko, tapi sebelum pertanyaan itu muncul dari para pengunjung atau para pemirsa pagi ini, mungkin ada satu pertanyaan dari saya pribadi mengenai buku diskursus kerinduan ini. Mungkin ini kalau boleh sih Mas gini ya. Apa sih core-nya dari pembahasan bab 4 itu? Apakah saya diperhatikan, apakah ini seperti halnya mungkin gini, pembahasan ini mengantarkan saya pada bukunya Yaudin Rahmat tentang cinta Rasul, bagaimana bahwa kecintaan itu kan semacam mewarisi kata rindu gitu. Nah, sementara kata cinta itu tidak bisa diterjemahkan secara definitif gitu. Justru cinta itu bisa didefinisikan dengan cinta itu sendiri, dengan perbuatan, tindakan, sebagainya. Nah, apakah kerinduan menurut Mas Soko itu seperti apa gitu loh? Terus apakah ada yang namanya hierarki rindu versi manusia antara manusia dengan Allah, manusia dengan Tuhan? Pasti itu kan mengalami apakah ada perbedaannya atau ada proses suluk tertentu gitu. Nah ini mungkin bisa sedikit diulas oleh Mas Soko. Silakan Mas. Iya, Mas Roni ini terlalu formal ini pertanyaan. Ya, jadi ya cukup menurut jenengan apa itu aja sebenarnya. Ya, oke. Bener, ini memang menjadi topik utama gitu ya. Tapi sebenarnya ya alhamdulillah saya sudah mampu menjebak kalau bahasanya anak milenial sekarang ini terkena prank. Jadi sebenarnya buku ini itu isinya satu, nggak ada. Awalnya gini Mas, awalnya mungkin kalau kita yang sering lancar ke media sosial terkait dengan buku gitu ya, atau kita sering belanja ke toko buku atau di bazar gitu ya, itu banyak sekali buku-buku yang ternyata tidak mampu menggambarkan isinya. Jadi misalnya ada buku A, ternyata di dalamnya itu yang A itu mah nggak ada, atau ada itu hanya satu. Contoh misalnya gini, kalau buku genre cerpen itu yang menjadi pokok gitu ya, yang utama itu kan biasanya satu judul itu, yang lainnya memang nggak ada kaitannya sama sekali, hanya kumpulan-kumpulan saja. Nah itu menjadi ciri. Saya mikir kalau semua isi kerinduan, otomatis yang mewakili itu semua yang jadi identitas saya misalnya itu apa. Nah saya membaca 2 buku gitu ya, tradisi pesantren yang punyanya Bu Binti Maunah sama ini proses kreatif di pesantren karyanya Prof Mujamil. Nah itu ada salah satu yang menjadi hal utama, yaitu bahwa ada proses kreatif khususnya orang-orang Indonesia. Nah saya menarasikan itu dengan proses kerinduan. Kenapa begitu? Soalnya orang Indonesia itu rindu dikit-dikit jadi tradisi, rindu dikit-dikit jadi acara, jadi kegiatan, jadi aktivitas itu unik. Nah, maka di bab 4 itu tadi yang menjadi judul di cover depan itu seperti itu. Contoh misalnya orang rindu dengan yang sudah meninggal, sudah wafat, maka diperingatilah acara hall kan gitu ya, 40 harian, 7 harian, 2 harian, kalau sehari seperti tidak mau berpindah itu. Kerinduan kan gitu ya, seperti candu ya enggak? Terus ingin selalu bersama yang dirindukan. Terus atau lagi kita rindu, bayangkan kerinduan Rasul banyak sekali mengilhami tradisi tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga kan, misalnya Mauludan, Isra Mi'raj juga ada,
menabuh hadroh, membacakan kalau misalnya konteksnya biografi ulama, manakiban kan gitu ya. Jadi ini semua rindu-rinduan semua itu. Misalnya kita rindu sudah wafat di keluarga yang itu memiliki nilai spesial lah di hati kita. Maka kita akan memiliki proses untuk merindukannya, misalnya dengan mengirimkan Fatihah, doa, nyekar, dari tabur bunga, kan gitu. Nah ini nanti bentar lagi Ramadan, kerinduan terhadap Ramadan, ada istilah bunga, atau kerinduan anak-anak main petasan mendapat angpau itu pas lebaran, dan ini kerinduan semuanya. Kalau bisa rindu itu setiap hari. Nah kalau misalnya setiap hari ini tentu konteks yang lebih esensial lagi tadi seperti yang dikatakan, yaitu diarahkan kepada Tuhan. Kan katanya gitu. Mungkin rindu bisa dirasakan, tidak bisa dinarasikan, tapi bisa dinyanyikan, Mas. Rindu, aku rindu, gitu. Jadi yang penting juga gitu. Nah, dari proses kerinduan itu ada orang yang mengaplikasikan dengan tulisan, dengan puisi, ya, dengan nyanyian, dengan tradisi, banyak lah gitu. Maka menurut saya orang yang punya rindu atau mungkin penderitaan sekalipun itu bisa diarahkan ke proses kreatif. Nah, itu menarik, kan? Iya, Mas Ron. Saya rasa sekelas gitu ya. Iya, saya kira betul sekali, mengapa. Jadi mungkin dapat dikatakan apa ya? Tadi kan dikatakan prank, tapi saya kira itu bukan prank ya, mungkin semacam eh, salah satu trik dalam marketing buku, mungkin gitu ya. Karena ada dua versi cara marketing buku itu ya. Yang pertama ngambil satu sub topik yang memang dikatakan nyentrik gitu loh. Ada juga yang memang judul buku itu menaungi semua tema-tema yang dibahas dan menjadi mungkin abstraksinya, mungkin gitu ya. Nah, yang menarik pula bahwa sesungguhnya Mas Soko ini menjadikan kerinduan sebagai energi, refleksi positif untuk melakukan menulis itulah. Itulah yang saya kira sangat bagus dan positif banget. Nah, meskipun kemudian ketika hendak mengatakan esensial kerinduannya seperti apa, ya kalau memang secara teoritis ya ketemu gitu ya. Tetapi lebih kepada aksinya. Bahwa sungguhnya proses dalam menulis buku ini adalah tidak lain adalah aktualisasi daripada kerinduan itu sendiri gitu di masa-masa pandemi corona dan sebagainya. Nah, oh iya, kemudian selanjutnya kita mungkin santai aja ya. Barangkali ada pertanyaan dari pemirsa, silakan dari para pendengar setia kepada Mas Soko yang hendak bertanya silahkan. Kita kasih waktu jeda 1 menit atau 2 menit silahkan untuk bertanya kepada pemirsa. Entah terkait isi buku atau mungkin bagaimana sih Mas cara pesan bukunya? Ini penting ini. Bagaimana cara pesan bukunya gimana gitu? Lewat mana atau lewat konsumen ke siapa? Ini juga penting. Silahkan. Loh, itu pertanyaan toh. Orang kayak ada oh gitu. Ada yang dulu nanti dijawab nanti aja. itu diwakili ya dia. Iya. Perlu. Ya saya jawab singkat mungkin ya. Proses menulis buku menurut saya sama gitu ya, karena kita juga dari rahim yang sama lah. Saya rasa hasil dari interaksi setiap hari, hasil dari pembacaan kan, kalau bahasanya Prof. Naim itu adalah menulis adalah sebuah seni dari hasil kita membaca kan gitu ya. Nah, saya itu ya membaca, entah itu dalam konteks membaca buku, membaca masyarakat, membaca suasana dan lain-lain lah gitu. Nah akhirnya tak tuliskan hampir setiap hari gitu ya, hampir setiap hari, dan ternyata itu beragam tema, beragam judul. Nah, terus kita satukan jadi beberapa halaman ya jadi buku seperti itu. Kan kalau bahasanya Pak Naim karena jalur sanadnya jelas dari dari Pak Hernowo kan, free writing itu ya sudah nulis saja apa saja gitu, mengalir saja gitu. Kalau dalam istilah psikologinya ada istilah flow gitu ya. Kalau sudah kadung mengalir, kalau di konteks agama itu khusyuk, nggak bisa dikutak-kutik itu, dikilik-kilik kayak apa atau ada keramaian seperti apa, nggak ada hubungannya. Nulis tetap mengalir. Maka Mas Roni mungkin ini bisa menjadi apa namanya challenge lah gitu ya, bisa untuk kita itu melatih gitu. Kalau kita sudah mampu menulis di tengah keramaian, Mas Roni, itu kita bisa jago lah cara bahasanya gitu. Jadi
keterpengaruhan di lingkungan kita itu nggak bisa mempengaruhi kita. Ya, itu udah bisa belum nih? Ya. Nah, itu juga penting dicoba itu. Kan kadang-kala kan pas sepi ya bingung mas, karena apa kita akan melawan kantuk gitu ya, akan melawan ide buntu ataupun misalnya malas. Nah, apalagi ini dengan keramaian, wah itu juga perlu cobalah. Saya rasa gitu. Lanjut, Saya kira Son. menarik ya. Kemudian flow, betul sekali. Saya kira hampir sama dengan buku yang kemarin udah dibedah tentang Kasih Benggolo, sama seperti Mas Soko menggunakan flow dan rewriting. Saya kira itu menarik sekali karena kemudian saya kita bisa belajar menghimpun data-data ide yang kemudian menjadi bank ide dan itu menjadikannya satu kesatuan di buku antologi secara pribadi gitu. Nah, dan itu mungkin bisa menjadi pengantar ya untuk membuat buku yang serius secara serius dalam artian sesuai dengan kebidangan fokus kita, sih seperti itu. Nah, mungkin ini Mas kita buat semacam pemirsa, silakan ada yang mau bertanya dipersilakan untuk menanya kepada materi terkait materinya atau mungkin proses kreatif dalam menulis Mas Soko, tips dan triksnya gitu. Ya, mungkin nunggu Mas ya. Sebelum nunggu ada yang perlu dibahas lah sedikit lah di bagian-bagian buku. Boleh. Ini lupa ini. Mungkin lupa dulu. Ya, iya salah satu aja lah kita ambil misalnya apa ya. Karena di sini kan ditulis dulu itu ketika konteks pandemi. Nah, iya, betul sekali. Membahas tentang tema utama yaitu kerinduan. Apa kita rindu dengan pandemi lagi? Nah, nggak usah ya. Tidak. Jangan rindu. 2 tahun aja lemas. Ya itu ya Mas. Jadi nggak usah lah kalau misalnya pandemi lagi, cukup itu aja. Nah di sini itu saya juga banyak hal gitu terkait dengan pendidikan itu tadi, misalnya kayak anak dengan orang tua yang berpisah sejenak ketika misalnya menimba ilmu. Jadi contoh yang harus perindukan itu adalah para perantau ini, Mas Roni. Betul. Nah itu kalau kata Kang Jalal gitu ya dalam psikologi komunikasi, kadangkala rasa-rasa kayak kerinduan atau perasaan yang lain itu justru menyeruak ketika di Idul Fitri. Karena di Indonesia titik kulminasi seseorang dalam keberislaman itu justru di Idul Fitri. Maka ada tradisi mudik, kita sambang, kita bertemu gitu, kita sungkem. Nah ini adalah proses recharge gitu ya, soal spiritual kan gitu kan. Bagaimana kita anak yang harus kembali untuk sejenak kepada orang tua gitu, tidak hilang selamanya, tidak cul gitu ya. Seperti itu kan, berbagai macam lagi. Kadang-kala bahkan kita merasa rindu dengan sosok yang tidak ada, dan kita mencoba untuk memvisualisasikannya di depan gitu, dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi lagi apa. Nah, menurut saya salah satu hal yang menarik itu adalah ini, terutama sisi-sisi psikologis gitu Mas Ron, bahwa hal itu bisa kita akses dengan cara mengenangnya. Kenangan itu bisa jadi tulisan atau dari kisah-kisah. Coba aja bayangkan, kita yang tidak tahu Kanjeng Nabi seperti apa, karena sering dikisahkan bahwa beliau itu sosok yang ABCD, itu mendadak perasaan kita meleleh. Misalnya menangis lah, halu lah, atau misalnya ada yang menghami dengan semangatnya, padahal kita belum pernah bertemu sekali. Nah, otomatis kan secara psikologis kerinduan ini tadi itu bukan soal jarak, tetapi soal bagaimana perasaan itu tadi ditambatkan kan gitu kan. Nah, ini masih dari psikologi, belum dari hal-hal yang lain yang lebih tinggi, misalnya konteks kerinduan kepada Tuhan. Tetapi nyatanya yang tidak katanya rindu ketika Tuhan sudah memanggil, hari ini misalnya malaikat Israel datang, tapi kita takut. Nah itu kan persis yang sering diceritakan sama Bah itu ya, ketika Allah itu mengutus malaikat Israel untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya soal kerinduannya menunggu kan gitu ya. Enggak nanti aja. Ini aja mesti ini. Terus akhirnya malaikat Israel berangkat lagi ke Allah.
mau jauh gitu. Masa sama sosok yang dirindukan nggak mau, sosok yang besar, yang agung, Tuhan semesta alam. Akhirnya balik lagi, oh Nabi Ibrahim baru tersadar bahwa oh iya, itu adalah kerinduan saya. Kan kalau dalam terminologi Jawa, sangkan paraning duman. Kan gitu masalahnya. Dari mana kita berasal, akan kemana, dan sepertinya memang kita bermuara kepada kerinduan itu tadi. Ngerilah pokoknya lah. Betul, Ron. Ya, saya kira benar sekali kata Mas Soko bahwa sungguhnya manusia itu kadang-kadang gini. Manusia itu hidup di antara sekat cinta dan kerinduan, tetapi kemudian ketika ditanggung ditagih seperti apa kerinduannya, dia takut gitu. Misalkan ya, manusia itu pengen rindu ataupun pengen bertemu dengan Gusti Allah, dengan Rasulullah, tetapi dia itu takut untuk mati gitu. Karena takut dengan prosesnya dan sebagainya, itu kan muspro gitu, hal-hal yang kontradiktif dalam prosesnya gitu. Nah, hal ini saya kira ini tentang kerinduan ini secara psikologis kan dikatakan sebagai seni emosional ataupun seni berperasaan gitu. Nah, ini mengingatkan saya kepada bukunya Gus Nadir atau GNH, Gus Nadir Syafishen dengan judul Sharing Sebelum Saring ya, Saring Sebelum Sharing. Gini, kata orang saking dalamnya kerinduan orang Jawa, beliau itu mengatakan bahwa bentuk cintanya itu atau cinta itu disematkan ke dalam namanya. Misalnya, bagaimana kita lihat mayoritas orang-orang Jawa misalnya yang utamanya yang dikatakan berasal dari latar belakang Islam, dia sering melabeli dirinya dengan nama Muhammad, Ahmad, Siti. Nah, itu kan adalah representasi kerinduan yang mendalam kepada baginda Agung Muhammad atas kecintaan dalam artian menghendaki syafaatnya atau meladani hidupnya seperti itu. Nah, dan itu seperti hanya kata Siti, kita kan menganggapnya Siti itu apa, tapi kata Gus Nadir dikatakan itu singkatan daripada apa? Saidati. Ataupun tuan ataupun nyonya yang kita cintai gitu. Junjunan kita seperti itu. Itu kan saking dalam penghayatan kerinduan manusia hingga menjadikannya sebagai nama, sebagai gerak dalam hidup dan sebagainya. Dan saya kira kemudian hal ini juga bisa menjadi, karena kerinduan ini menjadi alasan kuat kenapa kita harus berbuat baik dan sebagainya gitu loh, Mas Wok. Nah, kemudian apakah memang kalau kita ingin rindu harus jauh terlebih dahulu, Mas Wok? Atau memang kita itu dekat tapi rindu? Apakah ada gitu? Nah itu kalau soal jarak itu kan berarti kan kerinduan yang tingkatannya paling dasar itu, yang secara fisik materi lah itu paling biasa itu. Tapi maksudnya itu adalah salah satu cara gitu, bagaimana kita menikmati kerinduan itu tadi gitu. Wah ini soal jarak. Kalau misalnya sudah dekat, apakah rindunya sudah terbalas kan gitu. Bahkan ada gitu yang sudah dekat, tetapi dia merasa gitu ya, merasa seperti tidak memiliki perasaan itu tadi gitu, belum terhembuskan lah. Nah, ini berarti soal kerinduan yang ada di dalam diri gitu. Tentu beda lagi ini kasusnya gitu Mas Roni ya. Aja Mas Roni. Dan juga kadangkala tidak hanya soal kerinduan itu tadi kalau di dalam buku ini kan gitu ya. Juga melihat di media atau di media sosial gitu. Saya pernah itu bahwa konteks media atau misalnya internet, satu-satunya hal yang tidak pernah kita temui di sana adalah kejujuran. Nah, kejujuran di sini tuh artinya ternyata banyak. Gitu ya, salah satunya perasaan itu tadi. Coba bayangkan aja, orang sudah mengabaikan etika dan lainnya. Nah, itu kenapa mereka kok tidak rindu gitu? Tidak rindu hidup tenang, damai seperti klaim-klaim pedesaan misalnya. Nah, inilah ujian kerinduan kita itu, terutama ketika masuk tahun politik, Mas. Wah, medsos teknologi jadi yang lainnya. Nah, proses-proses perasaan kerinduan itu tadi itu belum tertanam di banyak masyarakat gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya KTW gitu. Padahal ini buat postingan itu tokohnya atau kiainya gitu misalnya. Tapi kita dengan semena-mena langsung melabeli ABCD dengan berani kan gitu. Nah, otomatis ketika di dunia offline mereka seperti beretika, tapi ketika sudah masuk di medsos
semua seperti gelanggang pertarungan gitu, yang siapa saja bisa berkomentar. Nah ini yang juga menarik gitu, yang fenomena sekarang. Nah, itu saya juga menyinggung hal itu gitu. Apakah mereka tidak memiliki rasa rindu untuk istilahnya mencoba untuk pribadi yang baik lah gitu ya, dan lain-lainnya. Nah itu kan juga apa namanya, perlu kita bersama-sama gitu. Apalagi kan kalau apa namanya, kalau bahasanya ini, kalau bahasanya Pak Wildan itu ya, temannya itu, terutama dalam konteks beragama kan sekarang sedang mengalami overdosis. Waduh, kasihan ini. Nah ini juga perlu kayaknya baca buku yang bergenre seperti ini gitu, ada mendapatkan apa namanya pencerahan gitu ya, refleksi diri lah, apakah sampai dengan detik ini kita itu sudah baik atau jangan-jangan kita diri baik, tidak baik kata Gus Mas kan gitu. Nah, saya rasa gitu sebenarnya. Iya. Saya lupa kalau memang buku ini kemudian yang membahas diskursus kerinduan itu adalah di concernnya bab 4 ya. Dan sementara buku ini memiliki 5 bab yang dibahas. Dan itu ya yang harusnya dikupas juga. Kemudian ketika kerinduan itu menjadi apa, virus yang merambah ke dalam segala hal gitu loh. Dalam artian sudah hal yang sederhana kemudian itu menjadikan hal dilupakan gitu dalam segala aspek gitu. Nah, tadi kan ada dibahas, ada lima topik kan, ada 5 topik pembahasannya Mas ya. Ada tentang keislaman, bagaimana budaya sosial, sementara di bab 4 sendiri ada diskusi kerinduan. Nah, kiranya ini Mas, saya bingung, apakah bagaimana bentuk implementasi dalam hal tadi kan, kalau dalam bermedia sosial misalnya orang-orang itu udah melakukan media sosial sebagai gelanggang pertarungan yang menghilangkan rasa kerinduan itu sendiri gitu sebagai manusia. Nah, bagaimana misalkan kerinduan-kerinduan dalam bentuk budaya dan sosial dalam buku, dalam ulasan buku itu Mas, seperti apa Mas? Mungkin itu sedikit disentil gitu. Nah, iya ini yang saya tunggu ini. Sebenarnya yang aplikatif dari kerinduan tadi bukan soal kita berharap sesuatu gitu ya Allah kita ini dan lain, bukan seperti itu sebenarnya ya, tapi itu sudah menjadi sebuah sikap. Nah kalau dalam buku ini tertulis puncak dari kerinduan itu tadi atau sosial itu tadi ya adalah kearifan. Itu kan seperti halnya kita dalam ilmu lah gitu ya, jadi puncak keilmuan itu al-alim itu ya al-arif gitu. Jadi ini yang lebih tinggi lah. Nah, karena sikap-sikap ini tadi, terutama ya konteks sosial dan media sosial, gitu, otomatis bagaimana kita lihat kalau misalnya ada orang yang sedang berdebat, tentu kalau orang arif itu bisa mengetahui bagaimana dia itu mengambil posisi. Nah, cuman sekarang sayangnya itu ya, orang sudah tidak arif atau kehilangan kearifan. Jadi orang-orang itu lebih menggunakan emosional daripada pengetahuan. Maka dari itu soal ini Mas Ron ya, soal dari kearifan itu tadi yang menipu dari sebuah kerinduan tadi, panutan saya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tentu kita sudah maklum ya dan sudah tahu lah berbagai macam kearifan yang sudah beliau contohkan itu dalam konteks juga Indonesia dan keislaman. Nah, ini terutama ya ketika bagaimana Gus Dur mengambil sikap ketika dia itu dilengsarkan secara politis. Itu kan sungguh arif sekali gitu, tidak ada pertumpahan darah dan Gus Dur tidak backing massa gitu dengan kekuatan people power gitu ya. Tapi beliau ya sudah tahan saja, saya lebih baik turun dan tidak ada politik yang seharga nyawa kan katanya gitu. Nah itu pun saya singgung dari yang lain. Nah dalam ini sepak bola, Mas suka bola nggak nih? Suka, Persib. Ya suka bola pemain lengkap. Nah itu Mas, saya lihat gitu, supporter bola kita itu belum dewasa gitu. Kalau dibandingkan dengan luar negeri itu lucu gitu. Memang betul ya, rivalitas dalam pertandingan bola dan daerah itu juga sangat panas gitu. Tapi kita sayangnya gitu belum memiliki sikap ke sana. Bagaimana disikapi dengan baik? Juga singgung di sini. Jadikan supporter bola itu yang baiklah gitu ya. Bagaimana? Nah tentu kita harus memiliki sikap-sikap dalam tradisi kesufian, yaitu antara
karakter saling menghargai, menghormati, terus memiliki apa namanya sikap yang legowo lah ketika misalnya kalah ya ikhlas lah atau apa penerimaan gitu. Tapi kan sayangnya itu sulit gitu. Karena konteksnya luas. Nah, itu juga dukung di buku ini karena seperti yang tadi Pak Rizko katakan bahwa buku ini itu isinya refleksi dari hasil pengamatan saya gitu. Nah cuman masih itu yang masih bisa diamati. Seandainya yang lain-lain itu kayak tadi kalau mau lebih serius lagi lebih kayaknya bisa. Termasuk ketika pandemi kan kita terpolarisasi itu ya, ada yang ini senjata buatan, wah ini bagian dari mekanisme global, ini kan gitu ya banyak gitu. Nah maka saya juga menunjukkan berbagai macam perspektif yang kita itu bisa apalah bersikap lah gitu ya. Mau kemana? Wah dari penghujung tidak terasa ya. Iya, lumayan panjang, melebar dan saya kira semakin sini semakin terus semakin apa ya terpola bagaimana percakapan kita pagi ini tentang kerinduan ini ternyata tidak masalah hal-hal bagaimana generasi yang sifatnya itu sifatnya bersifat perasaan ataupun generasi milenial yang cenderung mengartikan kerinduan dalam arti generasi itu loh generasi anak senja tidak, tetapi lebih kepada spiritualitas, sosial, teknologi dan sebagainya. Bagaimana kemudian Mas Woko menjadikan rindu itu sebagai energi. Saya mengira ini sebagai energi bagaimana Mas Woko itu penulis gitu. Rindu menulis dalam arti itu menjadikan energi positifnya itu. Nah kalau tadi kan yang saya yang telah disentil tentang bagaimana rindu dalam hal teknologi, budaya dan sosial, keislaman sendiri bagian dalam tradisinya dan bagaimana keempat dan ini Mas bab yang terakhir apa Mas yang belum sedikit disentil mungkin bab yang terakhir ada 5 bab yang memang ada termuat dalam buku ini tetapi saya kira bab yang terakhir apa Mas yang kira-kira belum dituangkan atau tersentil dalam pembahasan ini. Sebenarnya sudah ya. Yang bagian terakhir itu tasawuf dan kesehatan mental. Nah itu sebenarnya kita singgung tadi banyak malah soal juga gitu. Malah saya justru di bab 3 ini Mbak. Di bab 3 itu banyak sekali judul-judul yang saya pakai hanya menggunakan satu kata. Misalnya pesona gitu. Terus politik gitu ya. Atau misalnya esensi, obsesi, komunikasi. Lah, itu hanya satu kata. Nah, itu kalau boleh tahu ya, itu saya terpengaruh dari tulisannya Gunawan Muhammad. Mungkin Mas Roni tahu ya, esai-esai Gunawan Muhammad di Caping atau yang dipost di Facebook itu hanya menggunakan satu kata gitu, frasa satu kata yang tapi ulasannya begitu luar biasa kan ya. Nah, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ternyata ya sulit juga gitu. Bagaimana kita mampu mengekspresikan satu kata itu menjadi sebuah pemahaman yang sangat dalam gitu. Nah, itu tadi. Nah, misalnya aja ya. Contohnya di judul saya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi yang saya maksud di sini itu soal ternyata akar dari permasalahan kita ini baik itu di lingkup sosial maupun di media sosial itu soal komunikasi kan gitu. Entah itu komunikasi secara dua arah ataupun komunikasi dengan kelompok itu kita masih kesulitan untuk memahami. Nah, jangan-jangan ini juga dipicu oleh kemampuan literatur kita yang rendah. Nah, gitu kan. Jadi kalau bahasanya seperti Joko kalau nggak salah ya, ini ya itu ternyata maksudnya ini, yang ini tentu multi tafsir kan gitu. Tetapi kan kalau kita memahami dari segi keilmuan gitu ya, ada kan pakem-pakem yang itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang umum kan gitu. Nah misalnya kayak gini, kalau kita mengetahui bahasa politik, kehidupannya para politik itu kan bagian dari politik ya gitu. Wah, ada maunya. Nah, itu bisa dibaca kan. Tapi kan bagi orang yang tidak pelajari itu aja ya biasa. Padahal itu adalah kedipan senyum-senyuman YouTube gitu kan. Nah, seperti tadi gitu. Banyak hal lain. Jadi gitu Mas Roni ya. Baik, sangat menarik dan justru gini beberapa mungkin
karena saya belum memiliki buku ini, serasa saya belum menemukan belum membaca langsung, merasakan langsung, itu kan menjadikan diskusi ini apa ya, kurang hidup, atau dalam artian saya belum bisa mematikan sudut pandang yang memang belum berada ataupun memang belum tertuang dalam buku itu, sehingga saya kira ini perlu ada pertanyaan dari pemirsa. Kita tunggu sini Mas ya, jeda beberapa waktu untuk menunggu pertanyaan. Mungkin lewat DM ataupun lewat kolom komentar. Ya, barangkali di kontak person Mas Ron itu ada nggak tuh? Chat. Oh iya, oke. Kita lihat. Oh iya ada, ini Mas. Ini Mas, kalau semisalnya gini, semisalnya, apakah bisa Mas kemudian bagaimana tips Mas? Tips ini kita bisa mengalihkan atau menuangkan rasa kerinduan itu menjadi hal yang positif, misalnya kerinduan itu menjadi upaya energi kita untuk membuat karya, misalnya menulis. Seperti apa Mas? Mungkin ada tips-tips dan triks dari Mas Sofon. Iya. Kalau mungkin ya Mas Roni tahu ya istilah baper. Ya, baper. Kan mudah baper. Itu pena itu. Yang mudah baperan kok gitu. Nah iya, soalnya gini, kita itu kadang-kala mudah untuk terjebak gitu. Mudah terjebak itu kan berarti kan ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Padahal aslinya biasa-biasa saja kan gitu kan. Nah gitu. Tapi gini, apakah ada gitu kontak kerinduan yang negatif? Ada nggak? Misalnya saya rindu untuk mendem di rumah bukan kayaknya enggak ya kawanan banget gitu ya, kontradiktif, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Adanya saya itu rindu ketika sosok ini ada di samping saya itu rindu ketika misalnya kita makan bersama. Jadi konteksnya itu selalu positif gitu ya, kerinduan itu jarang gitu ada yang itu ya. Kalau negatif selalu ya tenang otak lagi gitu ya. Nah itu sebenarnya ini kalau soal kerinduan itu sudah bagus ya, terlalu bagus lah. Kita yang lain aja apa, kesedihan atau penderitaan lah. Nah itu ada itu saya itu yang dia di posisi yang kesedihan lah gitu, terpuruk, itu bisa menuangkan gagasan itu dengan contoh. Kalau kata isi itu kan sangat rugilah Anda ketika linangan air mata tidak menjadi puisi. Makanya itu ada saya itu ya, dia itu diputusin pacarnya itu. Akhirnya dia berpikir kalau misalnya hanya diputusin saja saya lemah, atau misalnya saya gantung diri gitu di bawah pohon toge gitu ya. Itu kan nggak lucu gitu ya, masa masuk berita gitu ya, diri dari masuk pacar itu nggak asik gitu. Akhirnya dia mengalihkan membuat puisi. Nah katanya itu ya teman-teman saya, itu dia membuat puisi selama 40 hari. Ya tentu berkala lah, nggak setiap hari, sesuai dengan perasaan-perasaan yang ketika muncul. Nah akhirnya jadi red dan diterbitkan jadi buku. Gitu. Maka kalau kata istilahnya Pak Pardi itu, kalau untuk khususnya puisi gitu ya, jangan menulis ketika kita itu sedang dalam keadaan emosi. Nah emosi itu bukan emosional, jadi emosi ya. Emosi itu misalnya yang lainnya lah apa. Kenapa? Itu pasti akan mempengaruhi. Apalagi yang berkaitan dengan kata gitu. Jadi misalnya saya membaca Sony, ini saya bisa membaca bahwa Pak Sony sedang berbunga-bunga, sedang galau, sedang asik, apa itu sudah bisa terbaca dari aliran tulisannya kan Mas ya, dari rangkaian kata-katanya itu sudah bisa terbaca. Wah, ini lagi galau, udah melo-melo, sudah terbaca. Karena saya gitu, intinya jangan baper, pokoknya kalau ada perasaannya itu aja dulu gitu. Setelah itu nanti pengembangannya gampang. Itu aja sih menurut saya. Mengenai hal itu, sebenarnya siapa ya? Ini mengingatkan saya ketika ngomongin bagaimana orang-orang itu gelisah, galau dan sebagainya, kecewa oleh pasangan dan sebagainya. Itu ketika orang itu merubah menjadi energi yang positif, mengingatkan saya pada bukunya Boy Chandra tentang catatan harian. Nah di sana Boy Chandra dia setiap dalam buku catatan itu beliau itu mencatat semacam bercerita, menuturkan bagaimana dia patah hati dan sebagainya, dan itu setiap hari dia tulis minimal dapat 8 paragraf. Nah, dan itu kemudian ia himpun menjadi
apa cerita menjadi satu cerita gitu loh. Dan itu menjadi proses kreatif dan luar biasa bagaimana dia itu mengatakan bahwa betul dikatakan oleh Mas Soko yang mengutip Pak Supardi itu apa menjadi energi dan sia-sia ketika kita melewati satu perasaan tertentu dengan hal yang misal melamun dan melampiaskan marah-marah dan sebagainya, apalagi sampai gantung diri di pohon toge itu kan hal yang sangat sia-sia. Dan ketika ketika orang itu berusaha mengalirkan energi negatifnya menjadi hal yang positif, dan itu tentu akan menimbulkan kreativitas dan mengasah skillnya, mungkin dalam keadaan tertekan itu mengasah hal-hal potensi yang belum dia tekuni gitu. Bahkan ini mungkin satu fase yang dialami oleh teman saya dengan bukunya yang terbit dengan buku The Virtue of Life. Nah, mungkin di momen selanjutnya akan kita bedah bersama di sesi selanjutnya, dan mungkin udah tahu sendiri siapa nanti penulisnya. Nah, semua yang sampaikan semua. Kemudian Mas, ini mungkin yang paling penting Mas, bagaimana sih kira-kira kalau mau pesan sama siapa nih? Mungkin karena penasaran dengan pemaparan Mas Soko yang dari tadi mulai dari bab yang 5 bab tersebut, bagaimana cara kita memesan buku itu, dari mana sih, lewat mana? Mungkin entah japri atau mungkin bisa langsung ke penulisnya? Iya. Ya sebenarnya saya kasih tahu juga, ini penulisnya kere ini, tidak mau beli bukunya sendiri. Iya, langsung saja ke penerbitnya aja mungkin ya, wawasan ilmu itu ya, wawasan ilmu Banyumas bisa dilihat IG-nya gitu ya. Ada juga itu di marketplace juga sudah ada. Intinya seperti itu, bahwa saya itu sebenarnya nggak merekomendasikan sih, sebenarnya ya monggo-monggo mawon lah. Yang jelas intinya kan bahwa seperti tadi gitu, kita ingin menyebarkan virus-virus kerinduan itu tadi untuk mengarahkan orang kepada produktivitas, kepada kebaikan gitu ya, kepada kebenaran dan lain-lain lah seperti itu. Kalau misalnya kita punya skill non nulis gitu, apa kan nyanyi atau lagu, itu bisa memproduksi. Intinya produksi lah, produsen gitu, jangan jadi konsumen saja gitu. Kalau misalnya kita seorang atlet, ya tentu rajin berlatih dan lain-lain. Nah, itu kerinduan yang itu bisa menjadi sebuah frekuensi yang tentu menurut saya gitu ya, gelombang-gelombang itu bisa dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Dan termasuk seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Naim, bahwa sesungguhnya pengetahuan itu harus sering diperbincangkan ya. Semoga harapannya ya teman-teman, wah aja literasi lagi dong, itu kita kan gitu ya. Nah, itu Mas Ram barangkali ya. Ya, betul sekali Mas. Dan saya harapkan ketika dari teman-teman pemirsa yang menyimak diskusi pagi ini, mungkin nanti ini bisa menjadi energi untuk memantik lahirnya tulisan refleksi dari kajian literasi pagi ini. Nanti mungkin teman-teman bisa share lewat DM atau mungkin share ke kami dan sebagainya, atau mungkin ini memberikan semacam, bukan petuah ya, semacam tips-tips bertanya langsung di luar sesi ini, silahkan bisa. Atau mungkin hendak bagaimana sih Mas tips-tips pengen menerbitkan buku di penerbit seperti apa, entah mayor ataupun entah minor sebagainya, itu bisa ditanyakan ke kita ya, bisa ke Mas Pokok. Akhirnya tentunya harapannya melalui penyawaan energi ini, melalui sesi bedah seperti ini, tentu adalah memberikan keuntungan secara psikologis, kepuasan untuk kita, karena rasa perasaan kita kan akan terbayarkan tuntas dengan cara membedah buku secara sekelas ini. Meskipun ya kalau pengen afdol, nah ya beli bukunya gitu loh, gitu. Atau mungkin teman-teman pemirsa bisa juga mengikuti blog khusus yang dimiliki oleh penulisnya, misalnya Mas Soko dengan apa Mas? Poko Celius. Ya, bisa mencicipi bagaimana rasanya renyah tulisan Mas Poko setiap hari, bagaimana dan tadi ya bisa meneliti bagaimana perasaan seorang penulis dari tulisannya. Mungkin hari ini bagaimana perasaan Mas Poko, lagi galau karena tulisannya nggak nyambung misalnya, atau memang penuh dengan mengutip tokoh-tokoh yang sedang berbunga hatinya sebagainya. Nah, baik, saya kira ini udah menunjukkan waktu jam 7 tepat, dan ini menandakan bahwa waktu kita sudah sampai di penghujung perdiskusian pagi ini.
Wah, Saking tidak tentunya ini. Oke. Oke, saya mungkin demikian. Mungkin Mas untuk terakhirnya Mas bisa menyampaikan semacam kata-kata penutup lah dari sesi pendiskusian pagi ini. Silakan Mas Roko. oh iya, kalau misalnya boleh saya bertanya dulu, Mas Roni, izinkan saya. Kalau misalnya Mas Roni disuguhkan dengan sebuah pertanyaan, kira-kira di momen rindu yang seperti apa yang ingin Mas Roni itu gapai, yang ingin Mas Roni itu dapatkan kembali? Ayo. Ya tentulah kerinduan-kerinduan yang mungkin membuat kita ngerasa berharga. Mungkin misalnya jadi kecil kembali gitu, atau mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang memang belum pernah kita, dalam artian udah hilang dalam kerapuhan gitu, atau mungkin kerinduan yang memang tidak bisa kita paparkan secara kata-kata. Gini, Mas, Iya. saking tingginya kerinduan itu, bahkan mungkin ada kerinduan yang tidak bisa kita katakan. Itu saya kira ada, dan itu sifatnya Iya. pasti spiritnya spiritualisme, dalam ritus, dalam mana spiritualisme yang bersifat kejiwaan. Misalnya kerinduan seorang makhluk bertemu dengan dengan penciptanya, misalnya seperti itu. Ini tentu tidak bisa diutarakan secara perkataan yang terbatas ini karena mengalami reduksi gitu. Karena Mas, Oke. saya kira Siap. perlu memberikan statement terakhir untuk mengakhiri. Karena saya kira Mas Wako udah kode-kode ini. Nanti jam 7 ada acara nih. Ada acara Mas. Silakan Mas. Iya, Mas, jangan panjang-panjang, Mas. Aduh. Nah, kalau saya, Mas, kalau persis seperti Mas Roni katakan, kalau seandainya ada momen kerinduan apa yang ingin saya gapai gitu ya, saya itu ingin terus hidup di rahim ibu. Gitu. Satu-satunya tempat paling nyaman sedunia. Pokoknya intinya tips atau pesan saya sebagai closing adalah bagaimana perasaan kita, entah itu kerinduan atau apapun, bisa menjadi sebuah daya dorong, kreativitas, motivasi untuk terus kita memproduksi kebaikan. Seperti itu saja. Terima kasih. Gitu. Baik, itulah statement yang saya kira cukup baik dari Mas Woko. Bagaimanapun saya kira kita dalam hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya kerinduan. Entah kerinduan yang sifatnya jasmani, spiritual, dan lain sebagainya. Itu saya pikir menjadi energi dalam setiap tindak tanduk kita dalam kehidupan. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan dan dapat kita bedah pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari awal sampai akhir ini. Utamanya kelebihan itu adalah milik Allah Ta'ala, sementara kurangnya itu sempurna milik saya. Akhirul kalam, Shalatul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ngaji literasi selanjutnya. Ya. Salam literasi. Salam literasi. Ya. Silakan teman-teman yang bagi mau bertanya ataupun mau pesan langsung bukunya, bisa DM lewat akunnya Mas Woko langsung, atau memang Japri boleh. Ya, terima kasih. Saya akhiri pagi ini. Sukses ya.